Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal masa wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa wa syarri ma ba'dah. Jamaah dan ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling kita sukai. Maka dengan kehadiran kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala agungkan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kedatangan kita di tempat ini sebagai pemberat untuk catatan amal kita nanti di hari kiamat. Jamaah dan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya sebuah komunitas masyarakat muslim yang menerapkan nilai-nilai agama yang benar, pasti keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial niscaya akan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakatnya. Pun demikian, sebuah miniatur kecil dari tatanan masyarakat muslim yang membumikan nilai-nilai luhur dan akhlak serta perangai yang baik, niscaya persaudaraan, persahabatan hingga solidaritas antar kaum muslimin akan tetap terjaga. Karena persaudaraan antar kaum muslimin itu laksana satu tubuh yang saling merasakan satu dengan yang lain. Bila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, pasti yang lain pun akan merasakannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minil mu'min kal bunyan. Antara satu mukmin dengan saudara yang lain itu laksana bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'du ba'dan. Antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi dan menyempurnakan. Pun demikian solidaritas antara kaum muslimin diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan satu tubuh. Bila anggota tubuh itu merasakan sakit, pasti tubuh yang lain pun tak akan merasakan nyaman. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan di dalam salah satu sabdanya, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra's minal jasad. Sesungguhnya seorang mukmin di antara orang mukmin yang lain itu laksana sebuah kepala, ya, untuk seluruh anggota tubuhnya. Idza ya'lamu wa ya'lamu al-mu'min min ahlil iman kama ya'lamul jas lima fir ra's. Kalau seandainya satu orang mukmin itu merasa sakit atau mungkin terdolimi, maka selayaknya orang mukmin yang lain pun merasakan demikian. Laksana tatkala jasad ini merasakan ketidaknyamanannya di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit atau musibah di kepala kita. Maka sebenarnya inilah hakikat dari iman. Dan ini pula hakikat yang sebenarnya dari nilai-nilai ketakwaan. Karena persaudaraan yang dibangun di atas takwa dan solidaritas
yang ditata di atas iman akan melanggengkan, akan terus mempererat dan memperkuat hubungan dan ikatan antar sesama kaum muslimin. Tentu tidak hanya di dunia. Langgengnya hubungan mereka, persaudaraan dan solidaritas ini tentunya akan berlanjut di kampung akhirat nantinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhilla yauma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Subhanallah. Jadi semua ikatan, semua komunitas atau perkumpulan atau yayasan atau jamaah, kelak seluruh anggotanya itu akan saling bersaing, semuanya akan menjadi musuh satu dengan yang lain, kecuali kalau seandainya perkumpulan, ikatan, persaudaraan itu dibangun di atas takwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menekankan illal muttaqin, kecuali adalah orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu jamaah dan ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kepedulian kita sebagai bentuk persaudaraan kita antar sesama muslim itu adalah kita harus tunjukkan kepedulian terhadap anak-anak yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Anak-anak yang sudah kehilangan lama sekali peran seorang ayah dalam lingkungan keluarga. Anak-anak yang memimpikan dan mengidamkan kepemimpinan sang ayah, dan anak-anak yang merindukan elusan lembut dari tangan lembutnya sang ayah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dan kita cermati di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dan niscaya kita akan jumpai banyak sekali ayat maupun hadis sahih yang menekankan untuk benar-benar menghargai hak-hak anak yatim. Dan kalau kita cari dan gali kembali di dalam ayat Al-Quran pun demikian dengan sunnah-sunnah sahihah, niscaya kita akan dapati pula bagaimana nas Al-Quran dan As-Sunnah pun mencela habis-habisan bagi siapapun yang mendolimi atau menyakiti perasaan anak-anak yatim. Karena besarnya perhatian syariat ini lewat Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, maka ini menjadi bukti dan indikator bahwasanya anak-anak yatim ini memang mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam syariat kita. Dan ini pun menjadi bukti pula bahwasanya kedudukan anak-anak yatim itu amat mulia di mata Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana sih sebenarnya kedudukan anak yatim di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak sebenarnya bukti-bukti yang menunjukkan makom anak-anak yatim di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu amat benar-benar dimuliakan oleh baginda kita. Bukti yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim yang kita jumpai saat ini. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir di atas muka bumi ini tanpa dipersaksikan, tanpa dihadiri oleh sang ayah. Tentu ada kerinduan mendalam dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya anak-anak kecil lain. Karena teman-teman dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebaya, yang seumuran, kebanyakan mereka mendapatkan kelembutan, mendapatkan dampingan dari sang ayah. Tapi tidak berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan pasti dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bersedih tatkala di usia 6 tahun, bayangkan. Jadi lahir tanpa kehadiran sang ayah. Di usia 6 tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin memuncak dengan wafatnya siapa? Yani ibunda tercinta. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya
benar-benar kehilangan sosok yang lembut, sang ibunda tercinta, dari satu pengasuh ke pengasuh yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu merasakan pendampingan yang tidak seindah dan selembut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh secara langsung oleh ibundanya tercinta. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kelebihan dan keistimewaan sebagaimana para nabi yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, laqad sa'altu Rabbi mas'alatan wadidtu anni lam as'al, kata Rasulullah. Artinya apa ini? Aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajar seorang nabi meminta sesuatu kepada Rabbnya, kepada Allah Taala. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan hasilnya. Ketika tahu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, beliau mengungkapkan waditu anni lam as'al. Kalau jawabannya seperti itu, mending tadi saya nggak minta, nggak mohon sesuatu kepada Allah. Apa yang dipinta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kelebihan-kelebihan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para nabi yang lain. Misalkan Nabi Musa alaihissalam diberikan kelebihan, ya, berinteraksi langsung, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas gunung Tur Sina. Itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal permintaannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati, meninggal. Nabi Sulaiman apalagi, banyak sekali kelebihan-kelebihan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai muqaddimah dan kata pembuka. Coba kita lihat apa jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi kita Muhammad SAW meminta kepada Allah agar diberikan kelebihan yang sama sebagaimana para nabi yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Di dalam surat Ad-Duha ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kembali, wahai Muhammad, sebenarnya aku, kata Allah, telah memberikan kepadamu banyak sekali kelebihan yang tidak kita berikan kepada siapa? Para nabi sebelumnya. Salah satunya apa? Alam ajidka yatiman fa'awa. Tidak ingatkah engkau, wahai Muhammad, ketika engkau masih menjadi Tidakkah engkau ingat, wahai Muhammad, ketika engkau lahir dalam kondisi tanpa kehadiran sang ayah? Di usia 6 tahun engkau sudah kehilangan kelembutan sang ibunda. Engkau menjadi yatim piatu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'awaituka, siapa yang membelamu? Siapa yang mengasuhmu? Siapa yang mengontrolmu? Siapa yang mengawasimu? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya disebutkan. Alam ajidka ailan fa'agnaituka. Dahulu engkau orang yang miskin, tidak punya apa-apa, wahai Muhammad, akhirnya aku berikan kecukupan. Disambung dengan surat Al-Insyirah ayat yang pertama apa? Alam ashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, tidak ingatkah engkau diberikan mukjizat kelebihan dalam peristiwa pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibuang noda-noda kesyirikan. Apakah para nabi sebelumnya mengalami seperti yang engkau alami? Tidak. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa malu, ya Allah, kalau tahu jawabannya seperti itu dan ternyata itu adalah kelebihan-kelebihan yang Allah SWT berikan kepadaku yang tidak diberikan kepada para nabi, mending tadi saya nggak tanya, mending saya nggak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya jamaah dirahmati Allah dan ikhwas sekalian, adik-adikku yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Bukti pertama begitu mulia anak-anak yatim di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan sendiri bagaimana beratnya, ya, mengalami perihnya kehidupan tanpa kehadiran sang ayah. Adapun yang kedua, alasan yang kedua, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pernah menyatakan bahwasanya orang yang menyantuni anak yatim itu akan mendapatkan
yakni surga, dan itu berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah bukti bahwa kedudukan anak yatim itu tidak bisa disepelekan. Kalau seandainya amalan-amalan apapun yang penting itu adalah ketaatan kepada Allah, mendapatkan jaminan surga, itu banyak. Tapi siapa sangka dengan menjadi penyantun bagi anak-anak yatim, subhanallah, tidak hanya masuk surga, tapi apa? Bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ana wa kafirul yatim kahataini. Ya, saya dan para penyantun, penyandang dana, orang yang membantu, orang yang berdonasi guna untuk menyambung kebutuhan anak-anak yatim, kata Rasulullah SAW, kahataini. Ya, saking dekatnya. Jadi dengan menggunakan dua isyarat jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Para ulama ilmu hadis mengatakan bahwasanya kalau kita lihat hampir nggak ada jarak, nggak ada gap antara jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan begitu dekatnya kedudukan para penyantun, penyandang dana, orang yang membantu untuk menyambung hajat hidupnya anak yatim. Tidak hanya di jannah, karena jannah itu akan bertingkat-tingkat, tapi jannahnya bagi mereka yang memberikan perhatian serius kepada anak yatim itu akan bersanding dengan jannahnya para nabi, subhanallah. Inilah diantara keistimewaan, ini adalah diantara bukti anak yatim itu kedudukannya amat mulia dan agung di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara yang berikutnya, jamaah dan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendoakan keburukan. Jarang loh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan. Ya, dalam sebuah riwayat pernah Nabi SAW sampai mendoakan keburukan di dalam kunutnya, akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk yang ketiga ini, Nabi SAW sampai mendoakan keburukan, sebuah musibah itu akan menimpa bagi orang-orang yang mendolimi haknya anak yatim. Jadi nggak sembarangan. Dan kita tahu doanya Nabi SAW mustajab, hati-hati. Maka barang siapa yang menyakiti, ya, kemudian mendolimi, kemudian menelantarkan anak yatim, maka berarti secara tidak langsung dia akan tertimpa doa-doa buruk yang pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hati-hati. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni uharrij haqqa adh-dha'ifain. Ya Allah, dalam hati Nabi SAW, saya gak ridho bila mana ada dua hak manusia yang paling lemah itu ditelantarkan, dibiarkan. Yang pertama itu adalah al-mar'ah, yaitu wanita, dan yang kedua adalah al-yatim, anak yatim ini sendiri. Maka ini menunjukkan bagaimana perhatian serius Nabi SAW untuk anak yatim. Sampai-sampai Nabi SAW merasa tersakiti kalau seandainya anak yatim itu dibiarkan, tidak diberikan haknya, sampai mendoakan yang keburukan. Bagi penyantunnya dikasih posisi yang tinggi di jannah bersama beliau. Bagi orang yang mendolimi didoakan keburukan untuknya, subhanallah. Ini menjadikan bukti yang keberapa ini? Yang ketiga akan tingginya kedudukan anak yatim di mata Nabi SAW. Kemudian berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi SAW pernah mengaitkan antara lembutnya hati seorang Muslim itu dengan kedekatannya bersama anak-anak yatim. Jadi Nabi SAW saking besarnya perhatian beliau terhadap kedudukan anak yatim itu mengaitkan antara keras dan lembutnya hati seorang muslim tergantung kepada jauh dan dekatnya, peduli dan tidaknya dengan anak-anak yang yatim. Makanya Nabi SAW pernah memberikan solusi, idza aradta ayyalina qalbuk, kalau seandainya hatimu lagi keras, ya, mungkin kurang kajian bisa, mungkin karena banyak maksiat bisa jadi, ya,
atau karena jarang melakukan amalan-amalan sunnah, itu juga mungkin, yang akhirnya omongan kita sudah tidak terarah, sukanya menghibah dan membuli temannya. Lah disinilah kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalian harus melembutkan kembali hatimu. Tapi Nabi SAW memberikan solusi. Solusinya apa? Salah satu cara agar hati kita kembali lembut, kata Nabi SAW, lakukan satu di antara dua solusi nabawi. Idza aratta ayyalina qalbu, kalau seandainya hatimu pengen lembut, maka lakukan satu di antara dua hal. Yang pertama kata Nabi SAW, antut ima al miskin, tunjukkan empatimu, rasa ibamu dengan memberi makan kepada orang miskin. Insya Allah kalau kita tulus dan ikhlas, meski yang kita berikan itu adalah maaf ya, kalau di daerah Jawa Tengah, Solo ada nasi kucing kan kecil, nasi bungkus berapa sih harganya? Tapi kalau kita berikan kepada orang yatim atau anak orang miskin dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang lembut ya di hati kita. Karena ada perasaan iba, inilah yang kata Rasulullah SAW akan melembutkan ya di hati-hati yang keras. Jadi kolbun, hati ini ketika keras, maka tunjukkan rasa ibamu itu dengan memberikan makan, membantu kepada orang-orang miskin. Kenapa demikian? Karena kita akan merasakan hal yang sama. Subhanallah, kasihan ya, kita bisa makan 3 kali sehari, tapi dengan kita berbagi kepada saudara kita yang miskin, ya Allah, kita akan merasakan begitu beratnya ya. Mungkin barangkali nasi 1 bungkus yang kita berikan di siang hari ini ternyata adalah jatah untuk sarapan, karena sarapan dia belum makan barangkali. Atau barangkali dan mungkin jadi 1 bungkus yang kita berikan itu ternyata satu-satunya makanan yang dia makan hari itu. Di sini akan menjadikan rasa iba, kata Rasulullah SAW, hatimu semakin lama akan semakin apa? Lentur dan lembut. Ini baru satu solusinya. Solusi yang kedua apa? Rasulullah SAW ya menekankan antam sah ra'sal yatim. Subhanallah, usap kepala anak-anak yatim ya. Tapi bukan hanya diusap tok. Aduh, keras hatiku Ustaz, nyari anak yatim diusap tok, kok sih tambah keras kok ini. Berarti tanpa dibarengi dengan ketulusan hati. Tapi kita harus menjiwai, ada anak yatim kemudian diusap yakni kepalanya. Subhanallah, kita rasakan apa yang terjadi seandainya yang kita usap itu adalah anak kita sendiri ketika lahir di dunia ini tanpa kehadiran kita. Subhanallah, kita jiwai, kasihan ya anak kecil ini ya Allah. Padahal kita sendiri adalah manusia yang harus banyak bersyukur, kita lahir masih ya bisa menjumpai ayah ibu kita secara utuh lengkap. Nah, bagaimana perasaan anak kecil yang kita usap ya di kepalanya ini? Semenjak kecil ya dibilang bahagia nggak akan sempurna, dibilang gembira pun ya kita tidak bisa katakan orang ini benar-benar bahagia, nggak mungkin. Karena kehadiran ibu itu tidak seperti ketika kita mengidamkan sosok seorang ayah. Subhanallah. Lah ketika kita menjiwai, menggosok kepala anak yatim, kata Rasulullah SAW, kemudian engkau akan merasakan iba dan kasihan dengan anak yatim tersebut. Inilah solusi yang kedua. Insya Allah hati kita itu akan semakin lentur dan lembut. Subhanallah. Makanya inilah diantara bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan perhatian serius kepada anak yatim, nggak sembarangan ya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ikhwani sekalian, sebagaimana kita sampaikan tadi, yang pertama apa? Ya, bukti kedudukan yang begitu tinggi anak yatim di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama apa tadi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengalami ini sendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa iba, ya Allah. Ya. Tahu betul karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami sendiri sejak kecil. Yang kedua, Nabi SAW
memberikan jaminan surga di tempat yang begitu tinggi bagi para penyandang, penyantun, orang yang membantu, para donatur. Tapi hati-hati dengan yang ketiga tadi apa? Mendoakan keburukan bagi mereka yang menyakiti anak yatim, menyakiti perasaan, menggolemi haknya. Hati-hati. Kemudian yang keempat apa? Tayyib. Ya, yang keempat yang dijamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya lembut dan tidaknya hati kita itu tergantung dengan dekat dan jauhnya kita dengan anak-anak yatim. Atau dengan kata lain, dengan dekatnya kita dengan anak yatim itu bisa meluluhkan, melembutkan yakni hati kita. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dijadikan dan ditakdirkan dan digariskan menjadi anak yatim, padahal beliau sosok yang kelak akan menjadi nabi akhir zaman dan penutup para utusan. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penutup para nabi, manusia terbaik, pemimpin seluruh Bani Adam, kok dijadikan ketika masa kecil yatim? Ya, padahal ini manusia spesial. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala benci dan tidak suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Biarkan Nabi Muhammad ini meskipun nanti kelak menjadi nabi akhir zaman, manusia terbaik, biar yang hidupnya melarat, biar jadi anak yatim. Apakah demikian? Yani tidak. Ya, ada alasan mendasar yani jamaah dan ikhwas sekalian. Kenapa manusia terbaik Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai anak yatim di masa kecilnya? Para ulama menuturkan bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri ingin turun tangan membantu, mengontrol, mengawasi dan berperan sebagai pengganti dari ayahnya. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Thaha ayat 39. Di dalam surat Thaha ayat 39 Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengisahkan Nabi Musa alaihissalam, yang kalau kita lihat di dalam kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak akan kita jumpai sosok sang ayah. Yang ada adalah sang ibundanya tercinta. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya walitusna ala aini di dalam surat Thaha ayat 39. Artinya apa? Walitusna ala aini. Meskipun Nabi Musa alaihissalam semenjak kecil, semenjak bayi hanya diasuh oleh ibundanya tercinta, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa taala berperan sebagai pengganti dari yakni sang ayah Nabi kita Musa alaihissalam. Lah, di sini para ulama pun menyatakan demikian juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir tanpa dihadiri sang ayah tercinta. Tapi siapa sangka Allah Subhanahu wa taala begitu cintanya kepada Nabi kita langsung berperan sebagai penggantinya, mengawasi, mengontrol, ya, kemudian membimbing, kemudian membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurunkan pertolongan, bahkan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dicela oleh yakni kaumnya. Jadi lebih zen, lebih nikmat karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung menggantikan peran sang ayah. Inilah di antara alasan mendasar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bukan karena bukti bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulul Karim, tapi ini malah menjadi wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulul Karim. Karena kalau bukan karena cintanya Allah Subhanahu wa taala, ingat, pasti Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu akan hidup terlantar. Karena bayangkan hidup tanpa kehadiran sang ayah di usia 6 tahun. Di sini ada yang 6 tahun. Ya, Masya Allah. Seandainya
lahir tanpa kehadiran sang ayah. Di usia 6 tahun ibunya meninggal. Seperti apa gambaran kehidupannya? Makanya para ulama mengatakan kalau bukan karena faktor cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hidup tidak karuan, melarat. Tapi kenyataannya tidak demikian. Bahkan para ulama menyatakan kalau bukan karena proteksi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya ibunda itu pasti akan dijual kepada orang lain. Pernah baca ceritanya wafatnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia genap 6 tahun. Ini kan diajak ibundanya ke kota Yathrib, saat ini bernama kota Madinah, ya, untuk mengunjungi saudara dari ayahnya, sekaligus untuk ziaratul kubur. Yani subhanallah. Tapi ketika sudah balik mau ke kota Makkah, balik lagi ke kampung halamannya, tepat di daerah yang kita kenal dalam sejarah namanya apa? Buwa, ya, atau sekarang dinamakan Masturah. Subhanallah, ibundanya tercinta sakit. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menjemput yani ajalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang menemani? Hanya seorang budak. Ya, seorang yani budak. Dan itu kota Masturah atau Abwa ini, kalau kita tarik 25 km ke arah Madinah, masih jauh. 25 km dari sini kemana itu? Masih jauh. Dan kalau kita tarik dari Abwa itu ke kota Makkah itu masih sekitar 300-an kilometer. Subhanallah. Di tempat yang asing, karena di kota itu tidak ada apa? Famili dan tidak ada teman dan sahabat. Yang kedua, Nabi SAW di usia 6 tahun, bayangkan, di kota yang tidak dikenali dia, nggak ada famili, nggak ada kerabat, sudah nggak ada lagi ya teman-teman sahabatnya, hanya satu tok, budak warisan dari ayahnya yang menemaninya. Makanya para ulama mengatakan subhanallah, kalau seandainya, maaf ya adik-adikku yang kami cintai, seandainya posisi kita seperti Nabi SAW ketika ditinggal wafat di daerah yang itu dianggap sebagai kota asing, nggak ada kerabat, kita masih usia 6 tahun, kemudian yang menemani cuma seorang budak, pasti ada kemungkinan besar kita akan ditelantarkan atau kita dijual kepada orang lain. Tapi bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dijual? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditelantarkan di tengah, yakni kota yang asing itu? Ternyata tidak. Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan budak tersebut untuk mengantarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemana? Kota Makkah apa kota Madinah? Padahal jaraknya lebih jauh. Budak tersebut digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti, bagaimana bukti begitu besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Karim. Subhanallah, padahal ya seorang budak harus menempuh yani jarak ratusan yani kilometer. Kalau seandainya dibawa ke kota Madinah mending, gak terlalu jauh. Ini jarak tempuhnya lebih jauh. Dibawa ke kota Makkah dengan izin Allah, perbekalan Allah Subhanahu wa taala cukupi. Gak sampai kehausan, tidak sampai kelaparan di tengah jalan. Allah SWT memudahkan perjalanan sampai ke kota yani Makkah. Lalu Nabi kita Muhammad kecil sang yatim diserahkan kepada kakeknya tercinta Abdul yani Muthalib. Subhanallah. Dalam kitab-kitab sejarah Ibnu Katsir rahimahullah taala itu menuturkan, ya subhanallah, kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar sudah di luar akal sehat, nalar manusia. Bagaimana mungkin seorang anak kecil 6 tahun di tempat yang asing, tidak ada kerabat dan yani famili, Allah Subhanahu wa taala selamatkan yani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, sekali lagi kalau seandainya posisi itu ada pada diri kita, sudah kita nggak tahu. Mungkin kita bisa mati di tengah jalan, mungkin kita menjadi anak yang terlantar, atau mungkin kita dijual karena saat itu memang sudah menjadi tradisi jual beli anak. Maka inilah bukti bagaimana penjagaan Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi ya, dalam kisahnya ketika memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala merasa malu. Ya Allah, kalau memang jawabannya Allah Subhanahu wa taala seperti itu, mending tadi saya enggak minta dan mohon kepada Allah, malu. Ya, itu diingatkan lagi agar Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bersyukur. Wahai Muhammad, tidak ingatkah engkau waktu kecil ya, engkau hidup terlantar di tengah yakni gurun, siapa yang menyelamatkanmu? Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau kecil hidup dalam keterbatasan, kesederhanaan, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu kan pernah mengembalakan yakni kambing di usia berapa tahun? 8 itu ketika bersama dengan Abu Thalib. Dengan Halimah As-Sa'diyah usia berapa? 4 tahun. Di sini ada 4 tahun. Ada 4 tahun yang mengembalakan kambing. Ya Allah, subhanallah. Itu sudah kerja, bayangkan. 4 tahun sudah mengembalakan kambing. Makanya di dalam usia inilah yang akhirnya kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat Jibril kemudian dibelah dadanya. Itu usia 4 tahun ketika sedang mengembalakan kambing, bayangkan. Kondisinya jauh lebih baik kalian semua, ya adik-adik. Subhanallah, antum di sini nggak dituntut, di sini dituntut, Ustaz. Ya, untuk mengembalakan kambing nggak ya? Nggak ya? Ya subhanallah, kita nggak akan tega, kita akan merasa iba. Tapi subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau tidak mau harus membantu wanita yang punya jasa besar kepada beliau, yaitu Halimah As-Sa'diyah, ya, yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada timbal baliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus ikut membantu mengembalakan yakni kambing di usia yang masih belia, subhanallah, 4 tahun. Nanti kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 7-8 tahun ketika diasuh oleh Abu Thalib, sama juga harus ikut kerja mengembalakan yakni kambing. Di usia muda pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus bekerja sebagai pedagang, mendampingi pamannya ke negeri yakni Syam. Subhanallah. Maka adik-adikku yang kami cintai, harus banyak bersyukur ya. Ya, kondisi kita maaf tidak separah, tidak ya sengeri kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya. Jadi alhamdulillah keberadaan yang kita di sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sudah diberikan kecukupan dan kelayaan yang tidak pernah kita kira-kirakan, masya Allah, alhamdulillah. Masalah pangan, masalah yakni sandang, ya, tidak sampai mengembalakan kambing, tidak sampai bekerja di negeri orang, yakni subhanallah, di usia yang masih yakni belia seperti antum yakni ini. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya representasi atau cerminan anak yatim yang fi a'lal yutmi ablahul yutmi wa a'la maratibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah cerminan sosok ya anak yatim yang paling ngeres, yang paling menyedihkan, yang paling mengharukan, yakni kondisinya yang tidak ada orang yang menyainginya. Ya, kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana barusan yakni kisah-kisah yang kita sampaikan, yakni sungguh amat yakni ironis, amat menyedihkan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya hidup dalam kesederhanaan, harus bekerja di usia belia, harus membantu, harus mengembalikan yakni kambing. Lah ini penting yakni sekali agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siap, dan ini adalah pembelajaran dini supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu gak manja, karena kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diharapkan mampu mandiri mengatur umat ini. Jadi makanya adik-adik di sini jangan yakni manja, yakni benar-benar harus diasah dan dilatih soft skillnya kita, ya, mau membantu, ya, apapun, ya, ringan tangan, karena inilah yang akan bisa memberikan manfaat untuk yakni kita.
sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesederhanaan. Kalau kita bisa bilang hidup dalam kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan, tapi ternyata ini memang sudah masuk skenario Allah. Ini adalah sebagai bentuk pembelajaran dini agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak diuji di tempat kelak ketika mengatur umatnya itu mudah, sudah terbiasa, sudah enggak manja lagi. Berbeda dengan anak-anak kecil, semenjak kecil dewasa sampai mau menikah itu dimanja terus. Itu biasanya susah ketika sudah berkeluarga karena masih menggantungkan kepada orang tua. Bahasa kita mak-makan dan mbok-mboken. Ya, disuruh ke masyarakat malu. Ya, disuruh turun untuk apa? Gotong royong, ya, merasa apa? Kurang pede. Coba kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kecil di tempat yang seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supel, sudah biasa. Makanya dalam renovasi Ka'bah Nabi SAW apakah kemudian menyendiri di rumah? Saya malu, saya nggak mau ikut gotong royong, saya nggak mau ikut kerja bakti. Bukan sifat Nabi SAW. Nabi SAW ikut turun tangan dalam renovasi apa? Yani Ka'bah. Sudah hal yang biasa, nggak pernah merasa malu. Karena Nabi SAW semenjak kecil sudah diasah, yani dengan hidup yang berat. Maka oleh karena itu jamaah dan ikhwas sekalian dan adik-adikku yang kami cintai, ya, inilah yakni di antara sekelumit yakni kisah perjuangan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya yang begitu berat yakni sekali, ya. Ternyata ada hikmah di balik itu semua, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang disengaja oleh Allah ditempa dengan begitu berat, dengan banyak ujian, agar kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa dan tidak manja ketika nanti resmi menyandang sebagai seorang nabi dan yani utusan. Dan karena beratnya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil, apalagi dengan status sebagai anak yatim, inilah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi utusan, benar-benar memberikan perhatian serius kepada anak yatim. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, yang pertama karena apa? Pernah merasakan ini sendiri. Yang kedua, Nabi SAW sampai menghargai siapapun yang membantu dengan jaminan jannah. Tapi sebaliknya orang yang menyakiti akan didoakan keburukan dan akan ditimpa musibah, penyakit dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, pun demikian bagi siapapun yang ingin meluluhkan yani hatinya karena kerasnya hatinya, salah satunya bisa ya menggunakan solusi dan obat nabawi atau obat ala nabi, ya, dengan mengelus kepala yakni anak yatim, harus tetap dengan penjiwaan, ya, tidak hanya ngelus tak, ya, karena kata Nabi SAW, ketika engkau mengelus kepala anak yatim, ya, engkau akan bisa merasakan yakni bagaimana beratnya penderitaan anak ini. Sudah lama nggak pernah dielus oleh seorang yakni ayah. Mungkin pernah dielus sama pamannya, tapi beda rasanya. Maka disinilah yani hati kita itu akan menjadi lembut dan yani lentur. Allahu taala alam yani bisawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yani ada faedahnya dan semoga yang sedikit ini ya bisa mampu yang kita praktekkan. Ya, salah satunya adalah berikan perhatian serius kepada anak-anak yatim. Para ulama menuturkan, kalau seandainya kita nggak mampu menjadi penyandang dana donatur secara finansial, maka berarti kita manfaatkan potensi kita untuk menggerakkan orang lain menjadi penyandang dan pembantu anak yatim. Kalau seandainya kita nggak mampu menggerakkan orang lain menjadi penyantun dan penyandang yakni anak yatim, maka minimal jangan sampai kita menghardik, mencelah, apalagi mendolimi anak yatim. Makanya Allah SWT berfirman, fa'ammal yatima fala takhar. Maka jaga lisan kita, jaga hati kita, dan seluruh anggota badan kita jangan sampai mencederai, jangan sampai melukai perasaan anak yatim. Ingat ya, anak yatim ini punya kedudukan yang amat mulia di mata Nabi kita Muhammad SAW. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Ada pertanyaan atau besitu langsung tutup? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Taib, yang kita tutup yani dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.